Pemirsa, KPK belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum lanjutan setelah Mahkamah Agung memangkas hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Hukuman seorang mantan menteri yang korupsi harusnya lebih berat, bukan diringankan. Nasib mujur kini menghampiri terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster Edi Prabowo. Sebab bekas politikus Partai Gerindra itu baru saja mendapatkan kortingan hukuman dari Mahkamah Agung. Alasannya pun cukup mengejutkan. Edi dianggap pernah menjadi menteri dengan berkinerja baik karena telah mensejahterakan nelayan. Kebijakan baik Edi itu merujuk pada dicabutnya peraturan menteri dan menggantinya dengan Permen nomor 12/KP tahun 2020. Itu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Dalam hal ini, terdakwa mencabut peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 Permen KP garis miring 216 tanggal 23 Desember 2016. Sontak saja, putusan kasasi MA itu menuai kritikan. Pasalnya, ada ketidaklaziman dari pertimbangan hakim. Seharusnya, hukuman seorang menteri yang korupsi lebih berat, bukan malah diringankan. Jika Mahkamah Agung mempertimbangkan kinerja seseorang ketika menjabat sebagai jabatan publik, terutama menteri dalam hal ini, dalam kasus Edi Prabowo ini, maka seharusnya jabatan itu justru seharusnya menjadi faktor yang memberatkan, faktor yang memberatkan hukuman. Karena apa? Seharusnya dia memberi yang terbaik kepada negara, kepada rakyat, tapi justru dia melakukan korupsi. Kendati kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, KPK belum berniat untuk melakukan upaya hukum lanjutan seperti peninjauan kembali atau PK. KPK yakin vonis kasasi itu tidak memberikan efek jera. Hukuman Edi Prabowo terkait kasus korupsi ekspor benih lobster ini bak permainan jungkat-jungkit. Sebab pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Edi 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Kemudian pada putusan banding, hukuman Edi justru diperberat menjadi 9 tahun penjara. Harapan Edi mendapat hukuman lebih ringan pun terkabul di tingkat kasasi. Tim Liputan, Metro TV. Dinilai berkinerja baik saat menjadi menteri seakan menjadi alasan yang tidak lazim Hakim Agung memangkas hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Padahal dalam ketentuan pasal 52 KUHP sudah diatur bahwa seorang pejabat tatkala melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan wajib diperberat. Lantas bagaimana baiknya publik menyikapi putusan ini? Telah bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Mbak Rara, Mbak Api. Oke, baik, dan pemirsa, kita juga sudah berupaya untuk menghubungi KPK, namun KPK mengatakan sampai saat ini belum menerima salinan putusan MA. Nah, saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, kita melihat alasan hakim mengurangi vonis hukum dari Edi Prabowo karena menilai Edi bekerja dengan baik saat menjabat. Anda sebagai mantan hakim, apakah alasan hakim ini lazim atau janggal? Tidak tepat atau salah. Tidak benar. Catat itu. Sejak kapan hakim menilai kinerja menteri? Itu kewenangan presiden. Hakim hanya menilai perbuatan apa yang didakwakan oleh jaksa KPK. Di undang-undang jelas tegas disebutkan itu. Hakim Mahkamah Agung sesuai pasal 253, sekali lagi, berat ringan hukumannya tidak berhak. Dia hanya 3 kewenangan: kompetensi, penerapan, kelalaian. Baik. Sejak kapan dia nurunkan tambahan?
Kalau alasannya karena seorang menteri berkinerja baik, itu bukan masuk yang 253, bukan kewenangan hakim. Apalagi berpikir ke depan soal lobster. Bahkan kita lihat pasal 52 disebutkan tadi oleh Barara, bukan dikurangi, harus ditambah 1/3. Jadi kalau alasan hakim ratio disedendinya menggunakan alasan di luar hukum, tapi menilai kinerja hakim, saya harus sekolah di mana lagi? Kang Asep, ini juga Pak Saud, soal pencabutan Permen 12, itu sempat disebutkan. Apakah kemudian itu bisa menjadi tolak ukur bahwa si menteri ini berkinerja baik, meskipun tadi Kang Asep mengatakan bukan kewenangan hakim untuk menilai kinerja seorang menteri? Kang Asep. Oh, gini, ya, menilai seorang permen bertentangan baik atau tidak, itu hak uji masuknya. Kan sebelumnya permen yang dibuat oleh Bu Susi udah tepat. Cuman menurut menteri yang sekarang korupsi ini tidak tepat. Iya. Kenapa hakim memasuki menilai permen? Hakim tuh menilai perbuatan menteri ini. Korupsi apa enggak? Kalau terbukti korupsi, sudah yudek paksi oleh PN, PT dihukum PN 5 tahun, ditambah oleh pengadilan tinggi menjadi 9 tahun, artinya yudek paksi sudah tepat memeriksa fakta. Kenapa Hakim Agung kok keluar menilai permen yang sudah tepat benar? Sejak kapan kawan-kawan saya? Kita hormatilah itu putusan res judikata, tapi jangan gitu dong caranya. Kasihan mahasiswa hukum saya. Oke, baik, kita ke Pak Saud. Pak Saud, bagaimana seharusnya KPK merespon putusan MA ini? Padahal di sisi lain bahwa memang dari awal KPK ataupun jaksa KPK memang menuntut Edi ini vonisnya 5 tahun seperti itu, Pak Saud. Iya, makanya itu menarik kalau mau didalemin. Kalau pasal 12 itu kan seumur hidup, paling singkat 4 tahun, atau paling lama 20 tahun. Kemudian dia kemarin oleh jaksa diberi 5 tahun, terus kemudian di tingkat banding, tingkat 2 dinaikin jadi 9. Jadi kemudian jadi turunin lagi ke 5. Artinya posisi sekarang ini sesuai dengan tuntutannya KPK. Jadi agak aneh kalau ada yang bilang ini extraordinary crime. Kalau extraordinary crime dia harusnya nggak kasih 5 tahun. Seharusnya seumur hidup, karena itu lagi COVID kan OTT-nya itu. Kalau nggak salah itu kan November 2020 ya, itu kan sedang COVID malah itu. Jadi artinya tetap saja melakukan dalam kondisi negara sedang sakit juga begitu. Jadi bukan pertimbangannya soal kinerja seperti Kang Asep bilang tadi seharusnya. Kalau kita mau kinerja kita bisa debat juga. Sampai hari ini lobster itu nggak selesai loh masalahnya. Sampai hari ini nggak selesai itu masalah lobster itu. Jadi berapa triliun itu masih tetap hilang. Pak Saud, lalu kalau dilihat bahwa ini sesuai dengan tuntutan KPK, berarti bisa dikatakan bahwa putusan ini sudah diduga sebelumnya, tidak terlalu mengejutkan? Atau seperti apa Pak Saud? Oh iya, jadi kalaupun ada orang disebutnya sedikit terkejut karena memang mungkin dia tidak hafal bahwa tuntutan semula itu memang 5 tahun. Jadi hakim juga mau nggak mau di dalam hatinya, toh yang kita lakukan ini sejalan dengan keinginannya KPK tuntutan. Gitu. Iya, iya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita mau mempertanyakan lebih jauh ke dalam, kok bisa seperti ini cara-cara kita memberantas korupsi? Iya. Karena memang kan banyak akar penyebabnya. Karena memang sistemnya tidak didekati dengan baik. Ya. Kalau bicara kinerja saja, itu seharusnya apakah kalau korupsi itu transparan? Apakah korupsi itu accountability-nya ada? Apakah korupsi itu tidak konflik of interest? Apakah korupsi itu fair atau tidak? Itu justru yang disampaikan Kang Asep tadi, justru pemberatannya yang harusnya semakin banyak.
KPK melalui jubirnya Ali Fikri mengatakan menghormati putusan hak kasasi MA, namun belum bisa menentukan sikap. Jadi harusnya seperti apa? Karena kan tadi Anda katakan ini banyak yang mempertanyakan, terutama soal komitmen pemberantasan korupsi termasuk dari lembaga peradilan itu sendiri. Itu normatifnya biasanya kalau mintanya diberi di jaksa penuntut atas putusan 5 pimpinan kurang dari 2/3 yang dituntut, biasanya dilakukan upaya hukum yang lain sehingga kemudian mendekati dari jangan sampai kurang dari 2/3. Nah sekarang itu yang dituntut itu sesuai, jadi agak menjadi aneh kalau pakai definisi itu. Jadi maksud saya, jadi nggak mungkin akan ada langkah PK, Pak Saud? Kalau ada itu ya mungkin akan jadi lebih baik, ada perubahan di KPK yang bagus ya. Artinya juru bicaranya mungkin sebentar lagi tinggal dipanggil sama pimpinannya itu. Karena yang memutuskan 5 dan seterusnya itu kan 5 pimpinan. Sekarang pimpinan sudah sesuai dengan putusan itu gitu. Baik, Pak Saud, kita kembali ke Kang Asep. Nah, Kang Asep, apakah sebetulnya KPK masih memiliki kesempatan untuk melakukan ataupun meneruskan upaya hukum selanjutnya? Ya, yang berhak mengajukan upaya hukum PK di KUHP pasal 263 sampai 267 terpidana atau ahli warisnya. KPK tidak diberi ruang untuk itu. Selama ini di NO ya. Nah, kecuali undang-undang baru kejaksaan. Kan aneh, jaksa nuntut 5 tahun, dia diputus 5 tahun, tadi yang kata kakak saya ini Pak Suto 5 tahun. Yang sejak awal juga saya dengan Pak Saud sering teriak-teriak, kok 5 tahun. Nah, saran saya mungkin gini sekalian, disuntik ya vaksin, antigen, PCR. Terdakwanya, terpidananya suruh PK. Karena PK gini supaya dapat diskon lagi. Kan di PK itu tidak akan lebih berat, tidak boleh sama. Lalu siapa tahu diskon pertama di kasasi, diskon kedua nanti di PK, sekalian aja. Nanggung gitu ya? Karena mengganggu rasa keadilan masyarakat. Udah tanggung, udah percuma gitu. Novumnya KPK udah nggak usah PK. Kang? Bukti barunya apa kan untuk 5 tahun. Kan 5 tahun. Kita hitung-hitungan jelas nih hukum. Putusan PK itu kalau terbukti hukumannya tidak boleh lebih berat dari putusan kasasi. Nah, siapa tahu nanti putusan PK dapat diskon lagi. Siapa tahu jadi 4 tahun, 3 tahun. Dan mungkin bebaskan ya, sekalian. Bagus ini kok. ironi atau sindiran dari Kang Asep. Tapi ada satu lagi soal pencabutan hak politik 2 tahun. Mengobati sedikit nggak sih menjadi sebuah putusan yang menghibur nggak sih? Karena banyak kekecewaan sunatan 4 tahun dari masa hukuman? Ya kan kita sudah katakan, ini kan main lawak di Republik ini. Kalau jangankan 2 tahun, yang tahunan juga mencalonkan jadi anggota dewan kan banyak. Dan Mahkamah Agung ngabulkan mantan koruptor itu boleh nyalek. Ya kita iyain aja lah. Oke. Baik, Pak Saud, salah satu esensi penegakan hukum adalah pemberian efek jera. Tapi ketika kemudian putusan MA justru mengurangi vonis hukuman dari seorang pejabat yang melakukan tindakan korupsi, mungkinkah esensi ini bisa tercapai? Artinya pemberantasan korupsi apakah kemudian bisa maju ke depan atau justru jalan di tempat? Ya sebenarnya kan setelah undang-undang baru KPK itu yang sampai kapanpun saya pribadi tidak bisa menerima itu, kan sebenarnya sudah terjadi kemunduran besar. Baik dari sisi nilai-nilai yang di-create oleh KPK sendiri, maupun nilai-nilai yang di-create oleh bangsa ini secara keseluruhan, apakah itu di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi nilai yang menurun dalam pikiran mereka bahwa korupsi bisa di-excuse, bisa dimaafkan, unsur pemaafnya yang muncul. Jadi pertanyaannya, efek jera tidak akan pernah datang kalau begini. Nanti akan ada beberapa putusan-putusan struktural lainnya yang akan ada saja pembenarannya. Tadi Pak Asep sudah bilang ranah manajemen dimasukin, ya kan? Bahkan itu bukan ranahnya manajemen dalam hal ini. Mungkin bisa jadi ranahnya unit-unit yang lain atau satuan-satuan lain ataupun organisasi lain. Jadi pembenaran-pembenaran yang dibuat untuk kemudian membuat seolah negeri ini menjadi lebih adil, seolah negeri ini lebih beradab, padahal kita sangat jauh dari situ. Karena memang saya banyak berharap sebenarnya di tataran teorik seperti yang disampaikan tadi juga dari beberapa teman-teman dari perguruan tinggi. Kembalilah kita ke jalan yang benar dengan teori yang benar. Ini teorinya ini Kang Asep juga bingung ini pakai teori apa ini sekarang ini. Oke, baik. Baik, Kang Asep dan Pak Saud, terima kasih atas wawancara dan keterangannya. Kita nantikan semoga kita belajar untuk menerima
sebuah kekecewaan dan juga rasa keadilan masyarakat soal putusan dalam kasus ini. Terima kasih. Boleh satu kan? Berjasa Singkat. korupsi. Hah? Berjasa korupsi. Berjasa korupsi. Baik, terima Korupsi kasih Kang Asep. berjasa. Untuk sindirannya ke Pak Saud, terima kasih banyak.